kakak beradik Hasan Saab, Hussein Saab, dan Sabjud berasal dari Gigieng. Penentang ule balang yang gigih ini berangkat dari keluarga pedagang. Mereka punya toko obat di Sigli. Pada November 1945, beberapa bulan sebelum meletusnya Perang Cumbok, Hussein Saab berhasil mengumpulkan sekitar 30 senjata api dari tentara Jepang yang diserahkannya pada Pemuda Republik Indonesia, PRI, Kabang Sigli. PRI Kabang Sigli saat itu dipimpin oleh Hasan Ali, tokoh pemuda Pusa dan wartawan pada surat kabar mingguan Penjedar dan Seroen Kita. Hasan Ali berasal dari Kampung Are, Garut. Ayahnya, menurut laporan Belanda, dibunuh oleh ule balang. Ketika Perang Cumbok berakhir, hanya 2 dari 25 uli balang yang tersisa, yaitu Bentara Pineung dan uli balang Trienggadeng, lainnya lenyap tak berbekas. Uli balang yang paling terkemuka biasanya diangkut dan ditembak mati setelah dipertontonkan beberapa hari sebagai piala-piala kemenangan. Harta-harta mereka juga disita oleh negara. Alasan Bentara Pineung tidak dibunuh karena ia merupakan ayah Mr. T.M. Hasan, Gubernur Sumatera saat itu. Nasib keluarga Saab pasca revolusi agak tragis. Alih-alih menikmati kemenangan, Hasan Saab konon dibunuh Hussein Al-Mujahid, ketua pemuda Pusa yang belakangan menasbihkan diri sebagai Panglima Revolusi Tentara Perjuangan Rakyat (TPR) dan Jenderal Mayor yang melanjutkan sapu bersih ule balang sepanjang pantai timur utara pasca berakhirnya Perang Cumbok di PDA. Hussein Saab menuntut balas atas kematian abangnya, Hasan Saab. Pada pagi hari tanggal 4 Juli 1946, Jenderal Mayor ini diculik dari kamarnya di Hotel Aceh di Kutaraja. Ia dibawa keluar kota dengan sebuah truk dan dengan cara-cara yang sangat merendahkan. Para penculik bermaksud membawanya ke Sigli untuk diserahkan kepada Hussein Saab guna mempertanggungjawabkan tindakan TPR yang telah membunuh Hasan Saab di Hokseumawe beberapa bulan sebelumnya. Al-Mujahid bernasib mujur. Ia lolos dari maut berkat Hasan Ali yang mengarang cerita bahwa Daud Beure ingin memenjarakan Mujahid di Kutaraja. Adik Hussein Saab, Sabkat, perang dengan sandiwara itu. Bersama pengawal pribadinya T. Daud, Sabkat memburu Al-Mujahid hingga ke Langsa. Namun, aksinya itu dapat dicegah. Ia diminta untuk membalikan kendaraan ke Sigli atau masuk ke Hokseumawe. Mereka memilih masuk ke Pondopo Bupati Aceh Utara. Bujukan para pengawal di kediaman Bupati agar ia keluar saja dari tempat itu, karena Bupati tidak digubrisnya. Para pengawal mengarahkan senjata mereka kepada Sabkat dan T. Daud. Sabkat semakin naik pitam, sehingga melepaskan 1-2 tembakan ke arah pengawal rumah Bupati. Tembakan balasan yang dilakukan pengawal segera mengantarkan Sabjad dan T. Daud ke alam baka di depan pintu rumah Bupati yang sedang kosong ini, karena memang benar Tega K. Sulaiman Daud sedang tidak berada di rumah. Bertahun-tahun kemudian, pada 551, penguasa militer berpendapat bahwa razia tersebut diperlukan karena banyak orang tidak memenuhi seruan menyerahkan senjata dan amunisi kepada polisi, dan telah banyak terjadi penyelundupan barang-barang terlarang yang merugikan ekonomi daerah. Sampai akhir November 1951, dilaporkan ada 16 anggota Pusa yang ditangkap di seluruh Aceh, dan kebanyakan dari mereka kemudian dipenjarakan di Medan. Di antara mereka yang ditahan di Medan itu adalah Syekh Marhaban, Wedana Kutaraja, Hussein Saab dan Pautua Hussein,
Keduanya terlibat dalam kampanye anti Ule Balang di Kabupaten Aceh Pidi pada tahun 1946 dan Teungku Itam Poreolak, seorang ulama dan bendahara Majelis Penimbang Kabupaten Aceh Pidi. Saat-saat itu, harta-harta Ule Balang masih dilelang dan pemerintah pusat tak kuasa menghentikan praktik tersebut. Kegagalan ini menyebabkan unsur-unsur Ule Balang lebih condong kepada para penguasa militer daerah yang juga membutuhkan mereka untuk mengawasi berbagai kegiatan pusat. Dan Ule Balang Landshap Tri Gemukim Pineung, Teuku Bentara Pineung, yang selamat dari sapuan revolusi sebelumnya, berada dalam kelompok Ule Balang yang condong pada penguasa militer. Apa yang dilakukan Bentara Pineung pada 1951 hingga 1953 sama seperti yang ia lakukan sebelum-sebelumnya, baik itu saat Aceh berada di bawah rezim Belanda, Jepang, maupun Indonesia, memihak pemerintahan yang kuat. Untuk yang terakhir disebutkan karena memihak Indonesia. Misalnya pada akhir Desember 1945, rumah Bentara Pineung digranat dan dirampok tentara Teuku Daud Kumbok, pemimpin Perang Cumbok, karena Bentara Pineung tak hadir dalam rapat Ule Balang pada 10 Desember di Lueng Putu dan tidak menghadiri pertemuan para Ule Balang di rumah Teuku Umar Keumangan. Usai perang yang berlangsung singkat ini, Desember 1945, Januari 1946, pemimpin pasukan Cumbok, Daud Cumbok, menghadapi mautnya dengan sikap gagah berani yang dikagumi bahkan oleh lawan-lawannya di medan perang. Dikabarkan ia memilih sendiri cara matinya, yaitu dengan membaringkan diri di lubang kubur yang sudah disediakan untuknya, mengucapkan kalimat syahadat dan kemudian berteriak, "Tembak." Sementara pada 1953, Bentara Pineung dibunuh oleh TII Daud Bore karena kegiatannya yang anti Darul Islam. Anak Bentara Pineung, Mr. Teuku Muhammad Hasan, bahwa sang ayah, Teuku Bentara Pineung, sangat dermawan. Untuk mendirikan sekolah agama diniyah di Blang Paseh, beliau telah mewakafkan sebidang tanah dan kolam ikan. Namun, pada 2018, tanah kolam di diniyah di Blang Paseh itu telah jual pada pemerintah Kabupaten Pemkab Pidi melalui Dinas Kesehatan Pidi dengan pagu anggaran Rp 2, miliar. Tentu hal seperti ini tak akan terjadi pada keluarga Teuku Umar Keumangan yang pasca perang Cumbok harta miliknya yang diperkirakan Rp 12 juta 1946 disita pemerintah daerah Aceh.